Hari ini saya akan berbagi mengenai tips bagaimana membeli lahan kosong. Simak yuk videonya. Tapi jangan lupa link YouTube ini di like, di share, sama di subscribe. Jangan lupa juga bunyikan lonceng belnya. Salam sehat, salam properti. Kita tahu ya bahwa instrumen investasi itu banyak macam ragamnya. Ya, salah satunya yang menguntungkan saat ini yaitu investasi di properti, terutama kalau Anda rencana membeli tanah. Ya, karena kenapa? Karena tanah itu sifatnya kan tidak bisa diproduksi lokal setempat. Jadi pertumbuhan penduduk semakin padat, jumlah orang semakin banyak, tanah tidak diproduksi secara hukum ekonomi, supply sama demand, permintaannya banyak, demandnya nggak ada, ya harganya tentu akan naik. Jadi saya akan berikan nih salah satu instrumen investasi, yaitu tips bagaimana membeli tanah. Jika ada hal yang mau ditanyakan, silahkan komen di bawah, atau memang perlu kita diskusi, berbagi pengalaman juga boleh. Ini berdasarkan pengalaman saya selama beberapa puluh tahun di industri broker properti. Yang pertama nih, yang penting nih, jika Anda ingin membeli tanah gitu kan, buat Anda investasi, atau buat Anda bangun kembali, atau Anda mau bikin klaster, ya, periksa yang pertama itu periksa legalitas tanahnya. Itu penting banget, legalitas tanahnya, ya. Legalitas tanahnya itu harus free dalam arti kata terus bebas sengketa, tidak ada sengketa. Makanya kalau Anda mau beli tanah, cek dulu sertifikatnya, apakah sertifikatnya HGB, ataukah sertifikatnya HPL, atau hak guna usaha. Nah, jadi cek dulu. Yang paling utama juga, sertifikat itu atas nama siapa? Apakah atas nama perusahaan, ataukah atas nama pribadi, atau memang ahli waris? Di sini nih letaknya. Kalau kita bicara ahli waris, harus semua keluarga setuju untuk menjual. Jangan sampai di kemudian hari timbul sengketa, timbul masalah hukum, kan pusing juga buat Anda gitu loh. Ya, jadi tetap periksa legalitas tanah, terus harus clean. Tanah itu clean artinya tuh jangan sampai tanah itu diduduki orang lain gitu loh. Kan kita beli nih, kalau kita beli tanah kosong, ini saya bicara tanah kosong ya, yang ukurannya lumayan besar, atau yang memang bisa buat satu rumah misalnya, atau memang yang gede buat developer. Harus dilihat dulu apakah tanah tersebut diduduki orang lain, artinya clean. Jangan sampai kalau Anda beli tanah, ujung-ujungnya ntar Anda mengusir tuh orang yang tinggal di situ. Ada uang kerohiman lah, ada uang kebijakan lah, kan duit lagi Tebo. Jadi dicek dulu nih sebelum Anda ini free, clean, dan satu lagi clear dalam arti atau di sini gini loh. Kalau Anda mau beli tanah nih, kan ada dua ya, sertifikat dan objeknya. Kalau kita lihat sertifikat dengan objeknya, kadang luas tanah di sertifikat dengan di objek berbeda. Makanya cek dulu nih ya, di sertifikat misalnya luas tanahnya taruhlah 920 meter. Nah, cek di lapangan apakah sama. Kalau bisa diukur ulang. Jangan sampai di sertifikat 920 meter, ternyata di lapangan 900 meter. Kan rugi itu. 20 meter kan kalau dihitung 1 meternya 2 juta kan lumayan kan. Jadi dicek dulu nih ya, apakah di sertifikat dengan di lapangan luasnya sama ya. Kalau perlu Anda minta ukur ulang sama BPN, biarin keluar tambah uang, tapi buat Anda lebih nyaman gitu loh ya. Jadi harus periksa legalitas tanah, ini sangat penting sekali. Nah, yang kedua selama saya di industri ini yaitu amankan lokasi. Nah, jika membeli sebidang tanah, harap kalau Anda udah beli nih, harap segera dipagari gitu, cepet dipagari. Karena kenapa? Tahu sendiri ya, jangankan di Jakarta, mungkin udah di Jabodetabek ya, ada lahan kosong tuh takutnya diserobot orang. Ntar orang naro barang di situ, orang bikin tenda kecil di situ, bikin gubuk-gubuk di situ. Akhirnya suatu ketika kita mau pakai, malah dia merasa yang nempatin gitu. Banyak kejadian-kejadian ya. Mungkin ada beberapa orang yang udah nempatin puluhan tahun, pas orang yang punya haknya resmi mau diambil, malah yang nempatin di situ malah marah. Kadang kan lucu ya, dia bukan punya propertinya, dia nempatin loh, udah ngebayar kontrak loh, malah dia lebih galak daripada yang punya properti. Kan lucu gitu loh. Jadi setidaknya jika Anda sudah membeli tanah,
cepat. Yang kedua tuh amankan lokasi, dipagerin, dikasih batas, ada patok A, patok B, patok C, patok D, dikasih batas, Anda pagerin. Jadi next suatu ketika jika tanah tersebut mau Anda pergunakan, mau dibangun, atau mau dibuat klaster, atau mau diperuntukkan misalnya ruang usaha, udah aman lah ya. Banyak hal kejadian, saya pernah ngalamin juga, orang beli properti ternyata propertinya, tanahnya tersebut masih dikuasai orang lainnya sendiri. Secara legalitas dia kan punya hak. Nah, ujung-ujungnya kan kembali lagi ke duit untuk mengosongkan lahan tersebut ya. Itu yang kedua. Nah, jadi kalau yang ketiga nih, yang penting nih, pilih kawasan yang prospektif. Artinya gini loh, belilah tanah yang sangat strategis gitu loh. Jadi kita harus tahu nih, kalau Anda beli tanah di satu tempat, ada rencana pembangunan apa next ke depannya di tempat tersebut. Misalnya Anda beli di satu kawasan yang lagi berkembang, lagi gor, lagi tumbuh, ya kan? Suatu ketika Anda beli di sini, misalnya akan dibangun pusat bisnis, akan dibangun sekolah atau universitas, akan ada akses jalan tol, akan dibangun satu kawasan industri. Nah, itu Anda bagus tuh. Karena ke depan jika ekonomi tumbuh di situ, jika banyak orang di situ, sifat properti, ingat ya, semakin banyak orang di situ maka harga propertinya akan naik. Jadi sebelum Anda membeli tanah atau lahan ya, cari dulu, nih ke depan itu akan dibangun apa di sini, ke depan tuh seperti apa di sini. Hari ini Anda beli lahan semeter 1 juta, jika tahu 2, 3, 4, 5 tahun ke depan di situ akan dibangun pusat bisnis, pusat sekolahan, atau ada pemerintahan baru, saya yakin itu bisa 10 kali lipat, bisa 2, 3, 4 sampai 10 kali lipat itu harganya. Ya, jadi kalau Anda pintar, kalau Anda cerdas, kalau Anda cermat, sebelum Anda membeli tanah, Anda harus tanya-tanya dulu. Kalau bisa tanya ke tata kota, tanya ke kelurahan setempat, ke kecamatan, tanya ke Pemda setempat, ada rencana pembangunan apa di sini. Kalau tahu, nah, jadi harus beli tanah yang prospektif. Kalau tidak, waduh, susah gitu kan. Bukan nggak menguntungkan, cuma mungkin kenaikannya nggak gede, cuma mungkin kenaikannya nggak cepet gitu. Tapi kalau Anda tahu prospektif di daerah tersebut akan dibangun perumahan, jadi pusat bisnis atau apapun yang sifatnya mendatangkan orang, pasti Anda cuan, pasti Anda untung. Nih yang keempat nih, sebelum Anda membeli lahan atau tanah, periksa peruntukannya dulu, peruntukan tanah tersebut ya. Artinya gini, kalau di DKI nih, di DKI Jakarta nih, itu peruntukan kan ada di jakarta1.go.id, dilihat aja. Ada peruntukannya Pak, ada peruntukan perumahan. Rumah ya ada R1, R2, R3, R4, R5 ditandakan dengan warna kuning. Ya. Ada juga untuk komersial. Komersial itu bisa buat ruko, ruang usaha, atau bisa dibangun 4 lantai. Ada juga buat komersial. Komersial itu warnanya itu biasanya di dalam tata kota tuh pewarnaan tuh warna ungu ya. Itu bisa zonasi, bisa buat 6 lantai, bisa 8 lantai, 32 atau 52 lantai. Jadi Anda harus tahu peruntukan. Kalau Anda beli di situ, peruntukan tanah tersebut buat apa gitu loh. Jadi kalau Anda ternyata beli di satu kawasan yang strategis, terus Anda beli lahan taruhlah 1000 meter, ternyata peruntukan di situ hanya buat rumah, kan sayang juga, karena lokasinya strategi, bisa buat usaha gitu. Jadi kan Anda harus tahu, jangan sampai Anda beli ternyata peruntukannya misalnya yang tadi saya bilang strategis, bukan buat rumah, kan sayang gitu loh ya. Terus kalau udah tahu peruntukannya, juga tahu perhitungan KDB KLB-nya, zonasi itu buat apa di sini gitu loh. Nah, setahu saya masing-masing kan punya kebijakan ya, masing-masing pemerintah daerah ya. Tanya juga kebijakan pemerintah daerah tersebut, ini bisa peruntukannya buat apa. Suatu ketika misalnya di sini bisakah buat rumah sakit, bisakah buat universitas, bisakah buat tempat ibadah, bisakah buat lahan industri, harus dilihat gitu. Nah, jika Anda mau beli lahan kosong atau tanah ya, dicek gitu tuh. Ada 4 yang tadi saya kasih berikan, harus Anda cek. Nah, kalau Anda yakin secara suratnya oke, secara lahannya udah Anda beli, Anda tutupin, terus peruntukannya Anda udah tahu gitu kan, Anda udah srek gitu, cepet beli. Karena kenapa? Ingat, investasi properti itu kalau Anda ngerti, paham, dan tahu, pasti untung. Apalagi tahu prospek daerah tersebut.
ya. Karena kenapa? Tanah itu tidak bisa diproduksi. Tanah itu jumlahnya terbatas. Jadi manusia akan terus tumbuh berkembang, maka supply and demand kan tahu, semakin banyak permintaan, barangnya nggak banyak, tentunya harganya akan naik. Itu tip dari saya, semoga bisa memberikan manfaat buat Anda yang rencana mau beli properti, rencana mau beli lahan, rencana mau beli tanah. Thank you. Jika ada hal yang ingin ditanyakan, silahkan komen di bawah. Kita sama-sama belajar, kita sama-sama diskusi di dalam industri properti ini. Salam sehat, salam properti. Terima kasih.